Ketika Imam Mahdi Satropiningit hanya dilihat dari perspektif fanatik dan kultus kesukuan, dari fanatisme kesukuan, asal usul bangsa. Wong istilah Imam Mahdi Satropiningit Ratotil, apalagi kalau ngomong tentang khalifah, tentang rasul, itu tentang kebenaran, itu tentang cahaya Tuhan. Itu seperti cahaya matahari. Cahaya matahari tidak pernah membedakan Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Matahari tidak pernah membedakan Jawa, Batak, Papua Nugini, Bali, NTB, NTT, Sulawesi. Semuanya memperoleh cahaya yang sama. Tidak pernah membedakan suku dan bangsa. Kalau ini berbicara kebenaran, maka juga tidak akan terbedakan. Kenapa Anda, kita, manusia suka banget dalam melihat kebenaran, kemudian dijebak dengan bangga dengan asal-usul dan kesukuan serta keturunan. Kalau kita memang ingin melihat kebenaran, berada di dalam kebenaran, ya memang kita lahir siapapun, termasuk entah Imam Mahdi Satropiningit atau Ratu Adil, ya bisa jadi lahirnya entah di mana. Apa di Jawa Timur, apa di Sulawesi, apa di Pakistan, apa di Sulawesi, di Papua. Bukan itu yang menjadi perkara, bukan itu yang menjadi masalah, bukan itu yang Allah menunjuk untuk menjadi khalifahnya. Kayak wong Sulawesi gak tak tunjuk, kayak wong Batak gak tak tunjuk, enggak begitu. Bukan karena suku, bukan karena bangsa. Walaupun tidak ada sesuatu yang sifatnya untung-untungan, tetap ketepatan iya. Tapi kita memandangnya supaya tidak terjebak dalam fanatisme, itu adalah melepas perspektif tentang kesukuan ini. Maka fanatik ternyata kebenaran itu di luar suku itu, di luar bangsa itu menjadi skeptis, menjadi berat menerima. Mosok Imam Mahdi duduk wong Arab, sak suwen iki Arab, itu menjebak kan gitu. Kemudian yang keempat, akibat distorsi makna khalifah dimaknai politik, kekuasaan, kekuatan. Padahal istilah khalifah itu dari Allah, maknanya adalah wakil resmi Tuhan di muka bumi. Jadi kalau mengatakan manusia itu khalifahnya Allah di muka bumi, iya, tapi pengertian ada yang dimaksud khalifah itu wakil resmi Tuhan, bukan setiap manusia yang disebut khalifah. Saat Allah menciptakan khalifah dari manusia, bashar, itu maknanya orang yang berada di dalam hakikat, orang yang mengetahui hakikat, orang yang menjabarkan hakikat. Jadi khalifah itu maknanya adalah wakil resmi Tuhan yang mengenal Tuhan, tahu Tuhan, metode kembali kepada Tuhan. Kemudian didistorsikan, khalifah itu politik, kekuatan, kekuasaan, partai. Sehingga pada saat ada istilah khilafah Islam, itu yang dirancang adalah negara Islam. Enggak, makna khalifah, orang-orang yang berada di dalam sistem khilafah itu bukan masalah negara Islam, tapi orang
yang bergerak berdunianya dalam pijakan kesadaran spiritual mengenal Tuhan, menuju kepada Tuhan, mengenal diri, tahu diri, kepastian kembali kepada Tuhannya, tahu tentang hakikat hidup, karena inti khalifah adalah membawa risalah ini. Kok dini ternyata seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Sulaiman menjadi kepala negara, itu anggap aja bonus, anggap aja kepercayaan, karena memang ada unsur, tapi bukan mereka berorientasi untuk merebut dan menjadi presiden, menjadi khalifah, menjadi partaian. Khilafah nggak ada kaitannya dengan partai. Mergo percaya karepmu gak karepmu, nggak butuh validasi manusia, pengakuan manusia, wong sudah diakui Tuhan. Ngapain menungso masih mencari pengakuan nih menungso? Ngaku ini terserah enggak ya terserah. Kemudian jadi distorsi makna khalifah, dimaknai politik kekuasaan. Tadi yang keempat kan distorsi makna khalifah. Kemudian Imam Mahdi juga dipandang dalam kacamata politik. Imam Mahdi Ratu Adil juga keenam dipandang sebagai apa ya? Ini bukan ilmunya, bukan risalahnya, bukan ajarannya, tapi duwite sing didelok. Jadi ini banyak tamu datang itu sing percaya tentang keimamadian, Satrio Piningit, nek sing percaya hal-hal semacam itu, mororene diskusine, sing didiskusikan bukan ajaran, bukan ajaran tentang kebenaran, tentang risalah kerasulan, tentang kenubuatan, nubuah, bukan. Dari tamu bolak-balik moro ben pokoke wong apa kasepuan apa sing moro plek langsung dijak omong-omongan dengan Romo itu ya gudange ndek kono, gudange ndek kono kayak gunung emas, kayak ini kayak kerajaan Mojopahit, kayak Mataram. Iki kaya jenuh janene aku. Jadi ora enek sing mara ki pripun risalah pun pripun ajaran kerasulan itu enggak mara upamane enek kemudian mereka percaya terhadap sesuatu tentang Satrio Piningit Ratu Adil Imam Mahdi sing ditakokne benjang napa Pak Yai utang kula dilunasi. Wis kuwi. Engko nek sing orientasine kekuasaan benjang nopo niki Satrio Piningit niku dados presiden. Wis kuwi. Lah wong kuwi ki mung lembeyan, duduk sama sekali bukan tujuan, tapi pembahasan. Selama ini setiap kali ngomong Satrio Piningit itu yang unsur kekayaan, unsur khalifah politik, jabatan, terus kemudian kebanggaan dadi wong Islam nek iso Imam Mahdi iso ngekep donya. Wis kuwi sing. Lha saiki nek ngekep donya duwit akeh, tapi atine gak tentrem tinggi apa? Gampangane kan ngono ya. Oke.
Itu secara sekilas. Apa itu berarti gak entuk? Entuk tapi posisinya sebagai alat. Sing digolek itu emas sing ning jerone dodo. Inten yang berada manik yang berada di dalam dada yang akan mensohkehkan logam-logam mulia dalam nutrisi diri ini. Mineral tubuh untuk menjadi emas sehingga memancarkan terang kebenaran. Ya. Nah, kita masuk ya, bisa jam setengah. Hujah imamati Satrio Piningget Ratu Adil. Nama Satrio Piningget Ratu Adil Imamati itu di kandungannya itu sudah memiliki makna, bukan dalam pengertian politik, suku, bukan. Jadi pada saat kita berbicara tentang keberadaan para imam yang berada di dalam petunjuk, wenang memberi petunjuk, hak dan sah, hujahnya dia seorang imamati itu katakanlah kalam atau wahyu. Kalau nek di dunya ya bisa jadi ada SK, tapi kalau mengenai langit opo SK nih kan gitu kan. Ya tetap enek silsilah, rantai marantai, sambung kait mengikat, gulawentah tidak pernah terputus dan tanpa jeda. Ya itu mutlak harus ada, walaupun di samping itu seperti mungkin pusaka ada sih, tapi itu kan bagi yang jamaah sebelumnya, kemudian pergantian imam karena meninggal, sehingga tahu siapa yang memegang pusaka itu, siapa yang memegang stempel dulunya, sekarang siapa kan gitu. Tapi kalau orang yang baru masuk yang nggak tahu, orang luar apalagi yang nggak tahu. Waja'alnahum a'imah yahduna bi amrina. Tapi ada rasionalnya. Kalau orientasinya bukan kekuasaan, bukan politik, bukan suku, bukan fanatisme, bukan kultus, ada, bisa dirasional, bisa dirasakan, masuk akal. Bukan dari kitab atau buku, itu pun juga hasil, mergo kitab dan buku juga hasil opini orang masa lalu, juga hasil dari tafsir orang masa lalu, pendapat masa lalu, ditulis jadi buku, kamu pelajari, kemudian kamu anggap kebenaran begitu. Yang nggak bisa jadi hujah, nggak bisa. Logikanya kan begitu. Jadi keberadaan imam yang berada di dalam petunjuk, wenang memberi petunjuk perihal al-huda. Istilah al-huda itu maknanya hidayah. Hidayah itu maknanya terang, terang cahaya Tuhan. Dengan terang itu kita bisa berjalan. Jangan ada wujudnya, bukan definisi dan deskripsi. Ada wujudnya tentang hudan yang menjadikan la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun tentang hidayah itu, yang menjadikan orang berada di dalam muttaqin, orang berada di dalam yang beriman, yu'minuna bil ghaib, yakni cirinya dapat menunjukkan al-ghaibnya diri Tuhan. Hujahnya yang pertama rusulana tatro,
mursalatul urfa. Hujah pertama itu adalah silsilah sambung, tidak seperti dari Presiden Pak Karno ke Pak Harto ke Pak Habibie ke siapa? Gus Dur ke Mega. Enggak begini. Enggak begini. Kadang presiden ke presiden sekarang aja kan enak jedane. Kadang begitu. Kadang antara presiden hari ini enggak kenal. Enggak begitu kenal kan begitu. Nah, kalau ini mutlak sama persis. Karena di Golowentah tidak hanya sekitar, karena bukan fungsi wasiat, tidak, tapi fungsinya Golowentah lebih dari wasiat. Jauh sebelum Nabi Muhammad wafat sudah mempersiapkan siapa pelanjutnya, Imam Ali. Sebelum meninggal sudah dipersiapkan Imam Hasan, Imam Husain. Itu pasti, nggak mungkin wasiat, nggak mungkin menjelang meninggal mau seminggu kemudian diceluk kowe terus ke, enggak. Itu pasti, malah kalimat kowe sing terusnya aku gak enek. Karena fungsi saat ada tamu jauh sebelumnya, saat imam itu akan meninggal dunia, jauh sebelum meninggal dunia, mungkin sudah sakit-sakitan dan seterusnya, tanda-tanda mau meninggal itu sudah mulai menampak. Nenek tamu sopo sing didawin jelas nih, nenek sing nyuwun ilmu, inaladhi yubayyunaka inama yubayyunallah, sopo sing makili baiat saat menjelaskan tentang zikir. Kalau Nabi Muhammad gak bisa menemui siapa yang didawuhi, pasti itu Golowentah. Dan itu tidak seminggu, rong minggu, sakwulan, rong wulan, setahun, rong tahun, 5 tahun, 10 tahun, enggak. Misalnya jauh-jauh. Karena yang disuruh melanjutkan juga tidak ada orientasi. Kadang juga enggak ngira pada ternyata beliau yang akan melanjutkan. Enggak mengira sama sekali. Ngaku sak gede-gede dosa, hanya menjalankan, enggak dijalani juga dosa. Enggak ada orientasi. Di kader bukan masalah kepinterannya, tapi transformasi karakter, pemikiran, mental, jiwa. Bukan masalah hafalannya. Bukan masalah kemudian bisa ngomong dan mendeskripsikannya. Bukan. Nek di kader ternyata mentalnya rusak, ya enggak jadi. Dan itu juga berganti dari kewahyuan, kehendak Tuhan. Nggak iso ditolak, juga nggak bisa disuwun. Jadi ciri hujahnya rusulana tatro, arsalna rusulana tatro. Risalahku, Tuhan ngendikan, dibawa oleh Rasul, itu adalah rantai marante, tidak terputus. Hujah 1. Kemudian hujah kedua, pasti ada imam yang berada di dalam petunjuk, wenang memberi petunjuk, menunjukkan tentang terang Tuhan. Bi amrina, dalam dimensi ring perintah, menjalankannya hanya karena perintah, bukan karena nafsu sama sekali. Jadi orang enek ceritane akib mondok pengen jadi yai supaya iso gantani bapake, gantani kewasitoan, gak iso.
Dalam ilmu ini enggak kaitan itu sama sekali. Dalam ilmu kenabian. Wa ja'alnahum a'imah, pasti adanya imam zaman di setiap masing-masing, di masing-masing waktu setiap manusia itu yahduna bi amrina wa akhawina ilaihim fi'lal khairat dan seterusnya. Pasti. Jadi katakan kalimat Imam Mahdi berkaitan dengan nama Huda. Berarti kalau disebut Imam Mahdi berkaitan dengan terang, berkaitan dengan hidayah, bukan berkaitan dengan politik. Kan kelihatan kan dari narasi semantik bahasanya, Imam Mahdi, hadi itu petunjuk, hadi itu terang, hadi itu cahaya yang menjadikan kita berjalan. Nenek mim berarti sang pembawa cahaya, mahdiyin orang-orang yang mendapatkan terang cahaya itu. Hadi itu terang, hadi itu cahaya. Mahdi itu yang membawa terang, yang membawa cahaya. Mahdiyin orang yang kena sawab, kena cahaya, sehingga dengan cahaya dapat berjalan, dapat melihat terang, dapat melihat jalan. Ndi sing grogal, ndi sing halus, menggoeng ngiwa apa nengen, karena ada cahaya sehingga kita bisa melihat, karena ada cahaya sehingga kita bisa membaca. Kan begitu. Ayatnya kan jelas banget, jelas banget. Nah, itu dan saat disebut Ratu Adil juga sama. Bukan kemudian pimpinan puncak tertinggi sing ngadili, enggak itu. Wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haq wa bihi ya'dilun. Jelas adanya seseorang atas kehendak Allah yang diproses. Prosesnya itu juga tidak sepele, luar biasa. Ada di antara kalian, di antara umat Al-A'raf 181 itu, membawa hidayah, membawa terang, membawa cahaya, sehingga manusia itu tercahayai dan manusia juga dapat menyebarkan cahaya itu. Dan kedua, manusia berada di dalam hakikat, mengenal hakikat, tahu hakikat. Dengan hakikat itu dan mengetahui hakikat dari yang berhak menunjukkan tentang kebenaran, wabihi ya'dilun, maka memiliki perilaku, cara, metode dan sistem adil, dan membuat sistem adil terhadap dirinya sendiri. Itu yang pijakan utamanya, karena memang pandai membuat keadilan, yang berpijak pada pandai mengadili diri sendiri karena mengenal dirinya. Maka bilhaq wabihi ya'dilun, itu kemudian disebut sebagai Ratu Adil, dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang adil. Ratu ya Tuhan sendiri. Ratu itu Tuhan sendiri. Setiap diri itu ada energi Tuhan, ada belahan Tuhan. Tuhan meminjami, meletakkan daya kuat pada setiap diri. Kita bisa bernafas itu karena ada tiupan ruh dari Tuhan, sehingga di dalam diri kamu itu ada Tuhan, walaupun bukan berarti kamu itu kemudian menjadi Tuhan. Seperti sering saya permisalkan bahwa air yang diambil dari sumur dimasukkan ke gelas, bukan berarti gelas itu disebut sumur. Kalau kita mengambil air dari laut, kamu bawa pulang, bukan berarti kemudian gue mengatakan gelas yang kamu letakkan di
dapur, aku duwe laut. Kan begitu tah. Ada cuwilan, ada fitrah Tuhan yang menjadi fitrah manusia yang asalnya dari Tuhan. Nah, itu Ratu Adil. Satria piningit juga sama. Definisinya kan norno satria piningit dimaknai menungso sing ndelik dik walike watu. Wis ndelik satria piningit. Satria definisine menungso sing gagah pideksa nggawa senjata tumpakane jaran. Kan gitu. Ngopo sih kalau nggak ngerti mbok ngomong nggak ngerti jujur nyapo to jane no? Satria itu dari kata satu, itu bahasa Persia, dari kata satoro. Kedua dari bahasa Sutron, ketiga dari bahasa Asyator. Satrio itu dari bahasa Satoro. Sutron, Asyator. Dari bahasa Sutron itu adalah titik pusat yang berada, ini langsung saya aplikasi penjelasan saya. Jadi Sutron itu adalah di dalam dada adanya titik pusat. Memusat sutron, semua memunjer kepada sutron, memunjer kepada Tuhan. Yang disebut sutron itu adalah titik punjer kehidupan, titik pusat konsentrasi. Kita memanah itu tahu titik, kemudian kita supaya panah kita itu meluncur dan dapat menancap pada titik tengah. Maka itu kita mengatakan itu sutron. Kemampuan memanah semua aktivitas berkebun, bertani, bekerja, mengajar, bermanajemen, beradministrasi, itu pijakannya adalah hati, bergeraknya karena adanya hati yang mengenal Tuhan. Titik tumpunya itu adalah Tuhan, karena bergeraknya digerakkan oleh Tuhan, menuju kepada Tuhan, konsentrasinya itu. Saya sungguh-sungguh itu juga karena ada Tuhan. Ikhlas jadinya tulus, sutron. Itu menjadi satrio. Makanya satrio itu pasti tulus, pasti ikhlas. Asyator, orang yang tahu persis metode dan cara pulang kembali kepada Tuhan, sehingga kehidupan ini tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, karena sudah tahu kepastian pintu pulang, metode cara menuju pintu, bagaimana membuka pintu, tahu persis. Maka disebut itu adalah syatoro, asyator, tahu persis. Jadi satrio tadi dikatakan kan sutron, terpusat di dalam dada, piningit di jero dodo. Piningitnya itu karena di dalam dada. Tidak di nggone tulisan, tidak di kitab, tidak di buku, tidak di nggone konspirasi, tidak di nggone opini. Tidak semua orang tahu, karena taunya hanya jika bertanya kepada yang berwenang itu. Piningit, makna piningitnya itu di dalam hati, walaupun secara fisik juga piningit. Mergo nek iki muncul akeh banyak konsep sing gletak, banyak topeng-topeng yang akan kebuka.
Ternyata definisi surga melenceng, definisi neraka melenceng, definisi Tuhan melenceng kan gitu nek dibuka blak. Wis mesti wong pegel, mesti musuhi wong kowe sak suwen iki wis dadi tinggi golek dhuwit. Terus dikoreksi karo kebenaran, wis mesti dimusuhi. Mula gak enek ceritane Nabi Rasul muncul tuh gak dimusuhi, wis dimusuhi. Dan sak pengikutnya, sak sahabatnya, sak jamaah ya dimusuhi kan gitu. Terus piye carane gak dimusuhi? Ya tenanan kita menjalani kehidupan berdunia ini.